Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kalau paginya nanti harus kayak gini ya. Selamat pagi, pagi. Tetap semangat, tetap ceria. Yes, bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Semangat pagi. Pagi. Yes. Satu lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Tetap ceria. Yes. Harus begitu ya, harus semangat karena masih pagi. Pak, jamnya siang, harus semangat lagi. Nah, sebelum kita mulai belajar dan absen, silahkan kita berdoa dahulu. Mangga ketuanya Dek Rian, silahkan mimpin doa dahulu, Dek Rian. Siapa? Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Terima kasih, Dek Rian. Sama-sama, Pak. Sebelum kita mulai belajar juga, Bapak mau ngabsen ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Berangkat semua? Semuanya Alhamdulillah berangkat semua ya. Berarti sudah menunjukkan ketika kalian berangkat semua itu sudah semangat. Oke. Ada yang ingat nggak materi yang kemarin itu kita membahas tentang apa? Mobilitas sosial. Tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, Pak. Iya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Benar nih Nurlela gitu. Mobilitas sosial itu ada berapa anak-anak? Ada dua. Ada ya, dia mau nyebutkan. Nok Ella, silahkan. Mobilitas vertikal dan horizontal ya, Pak? Iya, pintar. Ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal. Vertikal itu ada yang naik, ada yang turun. Horizontal itu ada yang sejajar gitu ya. Nah, ya hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana sih faktor pendorong, bagaimana sih mobilitas sosial yang naik dan turun dan sejajar itu apa penyebabnya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini dan yang ingin Bapak sampaikan adalah tujuan pembelajarannya. Kalian bisa menganalisis materi hari ini adalah faktor pendorong dan penghambat sosial. Dia melanjutkan dari materi yang kemarin. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menganalisis menganalisis faktor pendorong dan penghambat sosial yang terjadi di sekitar kita. Lalu yang kedua, kalian bisa menganalisis pengaruh dari faktor pendorong dan penghambat sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang ketiga, kalian itu bisa menganalisis pemecahan solusi dari faktor penghambat sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang keempat, kalian bisa menyajikan atau mengomunikasikannya, artinya bisa menyampaikan kepada semua bagaimana mengatasi faktor pendorong dan penghambat sosial tersebut. Lalu langkah-langkah yang apa sih Pak manfaatnya Pak? Manfaatnya kita semakin lebih tahu bagaimana mobilitas sosial naik atau turun atau horizontal itu dapat terjadi. Pak, sampai sini paham ya anak-anak ya? Siap, paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita adalah satu, Bapak akan membentuk setiap anak itu ada 4 grup. Ada 5 grup, mohon maaf, setiap anak itu kelompoknya 2 dan Bapak akan membagikan nomor kepada kalian. Nomornya dipasangnya di dada saja ya, di dadanya masing-masing. Jangan dadanya orang, nanti marah orangnya. Nah, lalu apa lagi Pak? Pertanyaannya, kelompoknya mau dibagi langsung sama Bapak atau kalian bagi sendiri? Bapak aja. Sama Bapak aja, Pak. Ya, saya saja ya. Nah, untuk yang dibagi yang pertama ada namanya kelompok 1 ada Rian dan Tia. Kelompok 2 ada Nunik dan Dinar ya. Kelompok 3 ada Nia dan Erna. Lalu kelompok 4 ada Aftian dan Walidin dan kelompok 5 ada Nur dan temennya yang belum kebagian. Siapa yang belum kebagian? Ada yang belum kebagian? Saya sendiri. Iya, betul. Kan belum kebagian. Silakan nanti gabung sama kelompoknya. Siapa nih yang belum kebagian? Ayo.
Nunik udah Pak. Nunik sama Nunik aku sudah. sama aku. Sudah. Nunik. Kalau dua-dua Nurlela sendiri ya Pak. Tuh, Nurlela kan Nurlela jomblo. gabung Nurlela aja sama saya kasihan aja ya. sendirian Jangan Pak. siapa-siapa. Sama Iya, kita aja. sendiri. Wah, boleh. Nanti Nurlela gabung saja ke kelompoknya Erna ya. Iya. Ya. Siap nih semuanya? Siapa? Pak. Ya, hari ini kita akan menonton 2 video. Silahkan kita cari. Kalau videonya belum muncul, bilang ya. Belum, Ya, Pak. baik, Belum, Pak. Pak. Belum Pak Guru. Sabar saya. Sabar ya. Sudah muncul toh? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ada, Pak. Hari ini yang akan kita pelajari adalah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, ya, kita tonton dulu ya videonya. Mengenal dekat penyanyi cilik Jawa Farel Prayoga yang lagi trending. Farel Prayoga menjadi idola baru di pertengahan tahun 2022 dengan cover lagu 1-2 yang begitu disukai para pencinta musik Jawa yang diunggah di kanal YouTube Wandra Daily Life. Kepopuleran Farel Prayoga ini pun semakin naik kat seringnya suaranya, ia anak-anak? tampil mengisi konten musik di berbagai kanal Ada, Pak. YouTube musik Jawa seperti Ada. Wanda Record, Art Management, dan aneka Safari Records. Hingga di bulan Juli tahun 2022 kemarin, Farel Prayoga berkesempatan mengisi di konten musik Wanda Record menyanyikan lagu Ojo Dibandike bersama Villa Thalia yang berhasil viral di TikTok saat ini. Farel Prayoga merupakan penyanyi cilik pendatang baru kelahiran 8 Agustus 2010 dan pada tahun 2022 ini usianya baru menginjak 12 tahun. Diketahui Farel Prayoga berasal dari Sumberrejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Farel Prayoga ialah anak ketiga dari 4 bersaudara dan sekarang baru menginjak kelas 6 SD. Memiliki suara khas dan merdu membuat nama Farel Prayoga semakin dikenal dan dicintai oleh para penikmat musik Jawa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini guys. Salam musik dari Trend X Media ID. Sebelum Bapak mulai ke video yang lain, ada yang mau memberikan tanggapan? Coba kepada Nang Dinar. Apa tanggapannya setelah menonton video tadi? Apa ya Bu Nunik bisa bantu nih? Aku nggak tahu, Pak. Kenapa mau tahu sayang? Kenapa? Saya mau, Pak. Boleh, mangga. Nok, silahkan Nok. Itu Farel keren Pak, hebat. Dia jadi terkenal Pak. Wah, berarti dia menghadapi mobilitas social thinking atau dia itu berarti berhasil ya menjadi orang yang terkenal, dan itu faktor pendorongnya apa Nok? Ada yang tahu? Punya bakat, Pak. Jago Punya nyanyi bakat. Pak. Punya bakat. Viral Pak, viral. Keren. Boleh dong tepuk tangan buat semuanya karena sudah saling komentar. Terima kasih. Kita lanjut ya videonya ya. Apa? Ya. Nggak kelihatan soal di saya videonya. Enggak Pak, sama Pak, nggak kelihatan. Belum kelihatan. Suaranya aja Pak. Oh, nggak kelihatan. Iya. Oke, jika videonya tidak terlihat, itu videonya terkait dengan perempuan non-muslim yang dipaksa memakai
jilbab di SMKN 1 Padang. Menurut kalian, boleh nggak sih perempuan non-muslim pakai jilbab? Nggak boleh, Pak. Itu kan memaksakan. Nggak boleh, Bapak. Salah Boleh, terus. Bapak kan bilang, boleh nggak sih perempuan non-muslim pakai jilbab? Oh, Boleh. Jangan dipaksa. Boleh. Yang ya bagus tuh Nang Dinar. Yang tidak boleh adalah dipaksa. Nah, pemaksaan itu sebenarnya bagian dari diskriminasi dan merupakan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, ini yang akan kita telaah atau ini yang akan kita analisis bersama kalian, bagaimana diskriminasi itu menjadi faktor penghambat sosial dan bagaimana kalian bisa mengatasinya. Siap berdiskusi? Siap, Pak. Pak. Oke, silakan ya. Ya, mari kita berdiskusi dengan Gembira Ria dalam LKPD. Tehung sekali ya. Ada yang suka K-pop? Enggak, Pak. Nggak suka, Pak. Banyak Tia, Pak. Nggak suka K-pop. Baik, Saya suka, ya, Pak. berbagi dulu ya. Curhat ya, Rian ya. Iya. Iya, yang Pak. yes, Bapak. Ada yang suka K-pop, ada yang suka ini. Yuk, silahkan Bapak bagikan LKPD-nya. Sudah ya Bapak baca LKPD-nya. Silahkan Bapak kasih waktu untuk kalian menganalisis. Bapak sudah bagikan loh, silahkan dianalisis. Bapak kasih waktu sampai 200 tahun untuk menganalisis. Kelamaan Pak gitu. Silahkan menganalisis. Kelamaan, Bapak. Iya. 200. Jadi mumi, Bapak. Iya. Ya, silakan yuk berkumpul dengan teman-temannya. Silakan menganalisis setiap pertanyaan yang ada. Nanti Bapak keliling. Bagi yang merasa kesusahan, baca LKPD-nya, petunjuk pengerjaannya dan sebagainya. Silahkan ya. Bapak boleh share screen juga LKPD-nya. Ya, saling ini. Ya, boleh Pak di share screen. Iya, sebentar ya. Ya. Yuk Bapak keliling ya setiap ini. Kelompoknya Rian ada kesusahan dalam diskusi? Ada, Pak. Ini, Pak. Apa Tia itu? nggak kompak, Pak. Dia main HP, Pak. Dianya nggak ngajak aku, Pak. Jadi sendiri-sendiri. Oh, jangan main HP ya. HP-nya nanti dulu, di stop dulu. Mungkin bukan main HP, mengabarkan orang tuanya kan, gitu. Takut nyasar, nggak apa-apa. Disearching, Pak. Iya. Nang Dinar, ada kesusahan dengan Nia, anak Nia? Sejauh ini bisa diajak kerjasama Pak Nia. Keren. Lanjutkan ya. Nok Aftian, ada kesusahan Nok Aftian? Lancar, Pak. Aman. Walidin baik, Pak. Sayanya jadi bisa sambil nulis-nulis yang lain. Keren. Mangga yuk lanjutkan. Bapak, kalau intoleransi itu berarti tidak toleransi ya, Pak? Ya, lawan kata Nok. Pak. Ada, ya. Kalau toleransi itu apa, Pak? Toleransi itu sikap saling menghargai. Ya, berarti kalau lawan dari Iya. tidak toleransi berarti tidak menghargai ya, Pak? Iya. Sama kayak lawannya makan, tidak makan. Udah. Kalau faktornya itu kita boleh lebih dari satu nggak Pak? Oh, sebanyak-banyaknya. Mangga, silakan. Yuk. Makanya saling diskusi ya dengan teman-temannya ya. Bapak, ini Tia, Pak, ketawa-ketawa, Pak. Gak serius, Pak. Tuh, nggak apa-apa, Nang. Yang penting masih hidup. Kolek aja sama Riana, Pak. Kerja sendiri Iya. aja, Pak. Mau lihat sama yang lain boleh, Pak? Enggak. Tetap bertahan ya, saling menjaga, saling menghargai. Yuk, lanjutkan. Dengerin. Siapa? Sulit, Pak, solusinya saya nggak kepikiran, Pak. Susah ya, apa ya, Pak ya? Nah, Diskriminasi, iya, solusi sulit itu karena kalian tidak saling bekerja sama. Sama-sama silahkan.
Pak, solusinya cari di internet aja lah ya, Pak. Bingung. Boleh, boleh. Cari di hati saya juga boleh kalau mau. Ya. Sudah cukup anak-anak diskusinya? Sudah cukup anak-anak diskusinya? Sudah, Pak, Sudah, sudah. Pak. Sudah. Biar enak. Silahkan, ada yang mau mempresentasikan? Aku dampaknya aja, Pak. Boleh. Mangga-mangga Nang Dinar, silahkan. Ya, tadi kan di LKPD itu kan tentang intoleransi beragama ya, Pak. Ya, tadi kan contohnya itu yang dipaksa berhijab. Jadi Ya. dampaknya itu perpecahan, Pak, bisa terjadi konflik gitu antarnya. Tapi mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu. Wah, itu tanggapan dari Nang Dinar, tanggapan lagi presentasi dari Nang Dinar bahwa dampak dari intoleransi atau diskriminasi juga ya itu masuk ke dalam itu ada terjadinya perpecahan. Nah, ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ada kelompok lain? Mungkin Bapak tunjuk ya. Berarti coba Walidin. Iya, Pak. Silahkan ditanggapi. Betul, Pak. Apa yang tadi dikatakan oleh Dinar. Karena kalau ada itu bisa jadi konflik, bisa jadi perang, Pak, antar umat beragamanya, Pak. Jadi saling kecewa, Pak. Saling tidak suka, Pak. Wow, analisisnya bagus sekali. Boleh dong tepuk tangan untuk semuanya. Nah, iya, keren ya. Jadi, faktor penghambat sosial ini ternyata dia punya dampak. Dampaknya adalah sangat sangat luar biasa karena bisa memecah muncul lagi permasalahan yang namanya konflik. Mungkin Bapak satu lagi pengen nanya solusi. Silahkan kelompoknya Rian. Saya mau, Pak. Boleh. Kelompoknya Nia aja. Mau, Mangga Pak. kelompoknya tanda ini aja langsung tunjuk kaki ternyata. Silahkan. Pak, solusinya pertama antar beragama harus saling menghormati. Terus tidak saling mengganggu agama lain. Ya. Pak, terus kalau bisa sesama meskipun beda agama saling bantu, jangan saling bertengkar gitu. Iya, keren sekali. Boleh dong tepuk tangannya. Nah, jadi itu ya cara mengatasi solusi penghambat sosial, menghilangkan banyak hal menghilangkan ego lah gampangnya gitu ya. Jangan saling merasa saya yang paling benar, saya yang paling itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri sesi diskusi ini? Ada yang mau ditanyakan? Bapak banyak yang ingin ditanyakan. Iya, mangga. Ada yang mau ditanyakan, Nok Nurlela, mangga. Bapak, bagaimana caranya kalau misalnya di sekolah kita ada beberapa yang agamanya beda, nanti pas pelajaran PAI gimana ya Pak? Itu tuh kitanya tuh Pak. Kalau di sekolah kita kan belum ada ya Nok ya yang gurunya atau muridnya itu beda agama, tapi biasanya dari dinas pendidikan itu akan ujiannya dibedakan. Jadi misalkan dia Kristen Protestan, dia akan sesuai agamanya. Bagaimana kalau ada pelajaran pendidikan agama Islam? Biasanya sih akan diundang khusus gurunya, itu biasanya. Tapi itu kembali ke sekolahnya masing-masing, gitu ya. Tapi untuk sekarang kita siswanya masih homogen, masih sama. Terima kasih Nok Nurlela atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, mangga Pak Rian. Rian. Pak, saya mau bertanya, Pak. Kan setiap tanggal 25 Desember itu kan Pak suka ada Natal. Nah, kebetulan saya punya teman Pak, dia merayakan hari Natal. Nah, apakah kita boleh ikutan Pak biar dapat kado atau nggak boleh Pak? Itu yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan saya juga, Pak. Wah, kalian ternyata suka kado ya kalau Natalan tuh. Kuenya Pak enak-enak kue Natal.
Aduh, keren. Untuk pertanyaan itu, silahkan kalian mencari jawabannya 2. Di internet saja ya, silahkan cari. Pertama, pendapatnya Buya Arozi. Kedua, pendapatnya Syekh Kordowi. Silahkan kalian mencari jawaban itu, karena 2 orang itu sangat kompeten dalam menjawab agama. Satu adalah mufti, bukan mufti ya, satu itu mufti Qatar, tapi beliau sudah Allah yarham, sudah meninggal. Dan yang satunya adalah ulama yang Bapak pikir bisa untuk dijadikan referensi untuk kalian bertanya. Bapak bukan nggak bisa jawab gitu, tapi kayaknya tidak etis lah Bapak menjawab pertanyaan semacam itu. Ada lagi sebelum mulai akhir? Satu lagi aja ya, kalau memang ada yang mau bertanya ya. Iya, mangga, Nok Erna. Bapak, kalau menurut saya yang Natalan itu kita tidak boleh ikut, karena kalau di dalam pernah saya dengar katanya di dalam Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin, Pak. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku gitu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Erna, teman aku tuh ketika aku Idul Fitri, dia mengucapkan selamat Idul Fitri padahal dia bukan agama Islam. Gak apa-apa itu, gak apa-apa kalau orang lain mah, kalau kita mah gak usah. Terima kasih. Keren nih kelas ini, tepuk tangan dong buat semuanya dong. Ya. Apa yang jadi dilakukan? Enaknya gimana dong Pak? Nah, saya kalau misalnya Natalan, saya gimana harus sama teman saya? Soalnya saya nggak enak, dia selalu ngasih ucapan. Siap. Kan Bapak bilang ya, Bapak ulangi lagi, silahkan menonton video yang tadi, biar kalian memilih yang mantap gitu ya. Terkait dengan apa yang diterangkan oleh Nok Erna, enggak, silahkan itu dijadikan referensi untuk kalian seperti apa, apakah mau atau apakah mau diambil pendapatnya atau tidak gitu. Yang penting sih sebenarnya saling menghargai dan menghormati dan tidak saling diskriminasi biar tidak terjadi faktor penghambat mobilitas sosial. Paham ya sampai sini ya? Paham. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan dari Nurlela gitu, Pak kita harus gimana Pak? Silahkan kalian mencari jawaban yang terbaik, karena kalau Bapak ngomong emang bakal puas? Nggak akan puas kan? Silahkan ya. Oke, cukup ya sampai di sini diskusinya ya. Iya Bapak. Saya tanya Pak Ustadz. Keren. Jadi refleksi pembelajaran hari ini adalah faktor penghambat mobilitas sosial itu bisa diatasi, bisa ada solusinya. Yang penting sih bagaimana kita mau melakukan seperti yang diutarakan oleh Nia. Oke ya. Bapak akan bagikan tes untuk mengetahui kalian sudah selesai, kemampuan kalian. Bapak kirimkan ya di grup ya, di grup Google Classroom ya. Iya Pak. Nah, silahkan. Baik Bapak. Bapak sudah kirimkan di Google Classroom. Bagi ada yang kendala, silahkan komentar. Ada kendala nggak menguploadnya? Ada kendala? Oh nggak ada. Nggak ada Pak. Oh, ya, yang Sinyal Pak, sinyal. Oh sinyal. Kuotanya habis. Cari sinyalnya, jangan sampai enggak. Minta aku cateringin, sekolah aja deh Pak. Aku minat. Saya ada kuota tapi nggak ada HP Pak. Gimana nggak ada kuota, nggak ada HP? Buang aja HP-nya, kuotanya. Mungkin ada yang mau sodako HP, silahkan. HP-nya beli boleh. Kita urunin. Iya boleh. Rian mah bohong Pak, dia kaya Pak. Iya, Rian itu kayanya sih kaya. HP-nya banyak Pak. Besok kerjakan dahulu ya nak ya, kurang ya Pak. Ya Pak. 20 menit kita kerjakan. Pak boleh nyontek Pak, boleh, asal nggak ketahuan. Ya silakan. Nia mau nyontek Pak Nia. Enggak tahu Dinar, aku enggak nyontek. Kamu lihat-lihat HP aku, kamu nyontek kan? Jangan si Jojon ya. Jangan si Jojon. Boleh nyontek tahu. Jangan suzon ya, nggak boleh jawaban temennya benar. Nggak boleh kayak gitu ya. Yuk kerjakan lagi, fokus. Ya baik Bapak. Jangan sujojon sama temennya, jangan, nggak boleh.
Udah selesai semuanya? Saya sudah, Pak. Silahkan kumpulkan ya. Siapa? Bukan lagi via Google Classroom-nya. Yang baru mengumpulkan ternyata hanya lagi baru Walidin yang masuk, yang lain kok belum? Kenapa? Ini jaringannya Pak, loading. Lagi proses, Pak. Wah, lagi proses, keren. Bapak aku udah. Iya, baru masuk, Nok. Terima kasih ya, Nok ya, Nok Ella. Ya, Bapak tunggu lagi. Bapak HP aku udah ambil sama Tia, Pak. Kayaknya dia suka deh sama kalian. Yuk kita cobakan saja gimana. Kita nikahkan di KUD ya. Ya. Terima kasih sudah mengirimkan semuanya. Refleksi Bapak hari ini adalah faktor pendorong dan mobilitas sosial. Bentuk-bentuknya itu ada yang namanya faktor pendorong dan penghambat ya. Faktor pendorong itu ada yang dari individu, ada yang dari struktur dan sebagainya. Itu ada di bahan ajar, ada juga di buku LKS kalian. Dan lalu yang kedua, faktor penghambat itu ada dua sih, ada kemiskinan sama diskriminasi seperti yang terdapat dalam soal. Bagi kebanyakan adalah silahkan kalian mencari solusi dari kalian sendiri saja, tidak usah yang gede-gede untuk bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Terus minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang lebih baru. Mangga sebelum kita mengakhiri dipimpin doa lagi untuk penutup ya. Bapak pengen nang Walidin deh sekarang untuk menutup ya, doa. Pak. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran ini mari kita berdoa ya. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih ya. Terima kasih atas segala waktunya. Dalam. Kita nggak ada tugas apa? Tugasnya kan tadi Nok mengerjakan lewat Google Classroom. Pak. Tugas kemarin belum Jadi diperiksa. tugasnya nanti diisi buat minggu depan gitu Pak. Tugasnya kan tugas. Jangan bilang-bilang nggak ada tugas kita. Tadi suruh baca materinya yang buat besok tugasnya. Kenapa diingetin? Sudah tenang. Jangan saling bunuh-membunuh ya, santai ya, gitu ya. Bukunya hilang. Oke. Dah. Masa gitu aja pada ribut untuk tugas, nanti Bapak akan lihat lagi tugas yang kemarin tugas apa ya gitu ya. Jangan-jangan Nurlela nyari-nyari tugas aja ini tuh sebenarnya gitu ya. Iya Bapak, Nurlela tuh bingung. Kemarin tugasnya apa, sekarang tugasnya apa, nanti barangkali nggak dikerjain, nanti terlalu banyak, pusing sayanya tuh Pak. Belum lagi PR matematika belum dikerjain. Oh kenapa PR belum dikerjain? Kenapa belum Males dikerjain? Pak, Nurlela tuh males Pak. Ya, pacaran aja Pak. Pacaran terus nggak gitu. boleh kayak gitu. Nggak boleh pacaran. Oh iya, mohon maaf ternyata Bapak salah perhitungan waktu 2 menit lagi. Ya, untuk tugas yang IPS tadi ya, tugas yang kemarin-kemarin itu nanti akan Bapak nilai dan mohon maaf Bapak ada urusan jadi agak susah untuk membagi waktunya. Untuk yang masalah tadi, Pak tugasnya nggak ada Pak gitu. Saya Bapak tuh sudah menyuruh kalian mengerjakan yang di Google Classroom. Nah, itu sudah masuk tugas. Nanti insya Allah akan Bapak nilai ya gitu ya. Lalu yang kedua untuk masalah Pak saya bingung Pak banyak tugas gitulah. Sebenarnya tugas itu kan tidak ada kewajiban dikerjakan sendiri kan, bisa dikerjakan kelompok mangga saja. Jangan saling jangan saling membuli, ntar diskriminasi lagi. Masa kalian ingin menghambat mobilitas sosial seseorang kan nggak boleh ya seperti itu tuh ya. Itu. Terus yang terakhir ingin Bapak sampaikan, tetap semangat dalam belajar. Harus selalu yakin dengan kemampuan sendiri dan jangan pernah malu untuk bertanya, Pak saya asik main HP, nggak apa-apa, namanya orang asik main HP gitu, tapi lihat-lihat waktu
ya. Oke, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak, mohon maaf atas segala khilafan Bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini